Wes. Mari. Amit ya Mas. Ini yang ngasih kan Kemanten Baru. Hoax. Iya, Kemanten Baru. Mau masuk YouTube-nya Mas? Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Oh tak capri. Ada lagi siapa yang menyelamatkan roti? Oh iya. Wes, gak kurang? Iya. Halo Pak. Pak ada donat di belakang. Kamu belum? Agak sedikit kaget ya. Amit ya. Di sini ya ini. Assalamualaikum Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semua ini. Kayaknya yang di belakang agak banyak sarapannya ya. Sarapannya agak lantang. Coba sekali lagi saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Dan oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya akan menyapa terlebih dahulu yang terhormat. Ada Ibu pimpinan dari Bank Muamalah dan juga ada Ketua Panitia, ada Pak Erwin dan juga Pak Arif dan juga segenap keluarga besar staf-staf dari Bank Muamalah. Good morning, selamat pagi. Dan juga yang saya hormati, di sini ada biro perjalanan yang menemani Bapak Ibu semua. Tentunya dari Surabaya, gitu. Dari Surabaya dan alhamdulillah di sini sudah sampai dengan selamat di Pulau Bali dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Lot. Dan di mana Bapak Ibu sekalian, di sini ada biro perjalanan yaitu ada Pak Harun dan Ibu Harun dan Mas Rian. Ya ini soal Biro perjalanannya namanya apa Mas Rian? Aila Tour and Travel yang terpercaya pastinya ya. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian tidak salah memilih perjalanan dengan Aila Tour and Travel. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, coba saya tes dulu ini semangat paginya bagaimana. Good morning, selamat pagi. Ada nggak baju kuning? Wah, adiknya. Dan di sini mari kita mengawali perjalanan kita ini dengan mengucap doa dalam hati ya, supaya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di sini kita Muslim semua atau ada yang non Muslim semua. Alhamdulillah ya. Dan di mana Bapak Ibu, di sini saya pertama-tama akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namun sebelum saya perkenalan, mohon maaf saya berdiri di depan di sini nggak apa-apa ya? Oke ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya adalah I Gede Ahmad Fahri. Ada yang namanya Fahri juga di sini. Meskipun saya Muslim, di sini kita dianjurkan untuk menggunakan nama Bali juga ya. Tetapi di dunia pariwisata saya bukan dipanggil Fahri, Gede atau Ahmad, melainkan saya ada nama panggung. Panggilan saya di pariwisata adalah Di Ahong. Karena saya masih ada keturunan Cina, tapi Cina padang pasir makanya itu. Gitu kan sih, oke. Ya. Dan dimana Bapak Ibu sekalian di rumah, saya bukan dipanggil Ahong, Fahri, atau Gede sama orang tua, melainkan saya dipanggil Stefan. Keren ya? Keren. Tapi bagi saya nama Stefan itu adalah malapetaka. Kenapa? Karena saya pada waktu kecil mengidap penyakit Stefan. Makanya dipanggil Stefan. Dan oke, saat ini kita sudah mulai on the way menuju ke Tanah Lot. Dan tadi Bapak Ibu sudah sarapan di rumah makan Bidadari, tepatnya di Kabupaten Jembrana. Dan saat ini kita berada di Kabupaten Jembrana ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, sarapan atau makan, Bapak Ibu tahu nggak bahasa Balinya apa? Nggak tahu. Ini ke Bali yang keberapa kalinya ini? Pertama kali. Pertama kali. Ya, makan atau sarapan
bahasa Balinya adalah ngajeng. Ngajeng. Kalau di Jawa J, jangan pakai J. Pakai J. Jangan pakai J, kalau pakai J bahaya. Ngajeng. Kalau di Jawa kan tidak salah, ngajeng itu bahasa Jawa artinya adalah Depan. ke depan ya. Iya. Ngajeng, kalau di Bali ngajeng itu adalah ya. Dan sarapan Pas buku. Pakai isu ngono yo. Nah, dimana kalau makan pagi bahasa Balinya adalah ngajeng semengan. Semengan itu adalah pagi. Kalau makan siang atau lunch bahasa Balinya adalah ngajeng tengah. Tengah itu adalah siang, ya. Nah, kalau makan sore di Bali ngajeng sanje. Akhiran A di Pulau Bali itu dibaca E, karena aksara Bali di Bali adalah kalau Jawa kan ono coroko timpo klopo tak opo-opo. Sanje itu adalah sore. Nah, kalau makan malam ngajeng petang, ya, petang itu adalah malam, ya. Makanya orang Bali, Bapak Ibu sekalian, orang Bali itu makannya 4 kali, contohnya seperti saya. Makanya agak lebar ya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di Pulau Bali ini terkenal dengan Pulau Seribu Pura. Jadi selamat datang di Pulau Bali, Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, atau dikatakan Pulau Surga. Kenapa dikatakan Pulau Surga? Karena Bali ini banyak mempunyai destinasi wisata yang sangat menakjubkan, bahkan sudah go internasional. Bahkan tamu-tamu mancanegara mengatakan bukan go to Indonesia, tapi go to Bali. Seakan-akan Bali ini pecahan dari Indonesia, padahal masih dalam kawasan Indonesia. Ya, di Bali ini terkenal dengan mistisnya, Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya di sini kita tour guide. Ya, kenapa Bapak Ibu bertemu dengan saya? Jika mau ke Pulau Bali menggunakan bus pariwisata, kita diwajibkan untuk menggunakan jasa tour guide. Karena itu sudah ada peraturan Perda yang ditetapkan pada tahun 2016. Ya, jadi mana Bapak Ibu sekalian ada bus yang tidak menggunakan tour guide maka terkena sidang. Busnya atau PU-nya terkena denda minimal 10 sampai dengan 20. Dan begitu pun juga kebalikannya dengan kita. Kita tentunya di sini mempunyai legalitas. Ya. Jadi guide itu mempunyai legalitas, diwajibkan. Jikalau tidak mempunyai legalitas, kita tidak diperbolehkan untuk memandu tamu wisata. Ya. Kita juga jikalau terkena sidang minimal juga 10 sampai dengan 20 juta kalau kita tidak mempunyai legalitas. Dan kita dianjurkan untuk mengajarkan salah satu mantra, Bapak Ibu, Yun Sewu. Ya. Saya menjamin insya Allah ini tidak musyrik, ya. Dimana salah satu mantra ini gunanya untuk menjauhkan kita dari aura-aura negatif yang ada di Pulau Bali atau aura-aura yang suka merasuki seseorang supaya tidak terjadi yang namanya kesurupan. Jadi di sini Bapak Ibu dari depan sampai di belakang, apakah bersedia? Saya ajarkan mantra ini, insya Allah ini tidak musyrik. Ya, saya menjaminnya. Bersedia nggih? Dan sewu, tangan kanannya ada kan ya? Dan sewu, tangan kanannya diangkat ke atas dulu, taruh di dada sebelah kiri. Semua, ya. Ini cara kita menghormati leluhur yang sudah mendahului kita, ya. Dan ini akan saya ajarkan Bapak Ibu tanpa terkecuali, ya. Monggo. Sampun sedoyo, asik sampun sedoyo. Dan oke, Bapak Ibu Guru, saya contohkan dulu pertama, baru nanti kita sama-sama. Begitu, Ji? Bisa nggak? 1, 2, 3. Coba yang lebih keras dan barengan yuk. 1, 2, 3. Yang ketiga lebih keras dan berbarengan. 1, 2, 3. Nyatu di sini di Pak Harun dan Bu Harun juga
Dan di mana Bapak Ibu sekalian, itu adalah tanda perkenalan kita, bahwa saja ketemu dengan kita janganlah terlalu serius, karena Bapak Ibu ke Pulau Bali pastinya untuk memfreshkan otak, melupakan sejenak kerjaan-kerjaan yang ada di rumah, benar nggak? Karena saya menjamin Bapak Ibu ketika pulang dari Pulau Bali sampai jenengan ke rumah masing-masing, pastinya saya pastikan keluarga jenengan pangling lihat jenengan. Kenapa? Karena yang tua makin yang muda makin makasih. Makin tuanya kok lihat saya. Ya, Bapak Ibu percaya nggak saya kelahiran 1994? Nggak percaya. Makasih loh Mas ya. Mas Arif makasih Mas. Sampai yang ke-10 yang bilang nggak percaya itu 1000 sekian. Ya, saya kelahiran 1994 dan saat ini masih berumur 28 tahun. Istri baru 1. Baru ya. 2. 3. Ya, baru karena memang saya baru menikah 5 bulan lalu. Ya. Dan oke Bapak Ibu sekalian, ya dimana di sini kita mungkin sambil berbincang-bincang ya, nanti yang mau bertanya silahkan ya, boleh. Dan dimana Bapak Ibu sekalian, di Pulau Bali ini adalah mayoritas Hindu, ya, mayoritas Hindu yang dimana saudara kita Hindu sembahyangnya 3 kali sehari. Jam berapa saja? Jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Ya. Jadi mana Bapak Ibu sekalian, saudara kita Hindu itu menggunakan sarana sembahyangnya. Sarananya apa? Sarananya adalah canang sari. Kalau di Bali bisa disebut canang sari ataupun bisa disebut sesajen kalau di Jawa, ya. Kalau di Bali Banten. Yang dimana canang sari ini terbuat dari janur kuning. Ya, jadi janur kuning itu dibentuk seperti mangkok seperti ini, ya. Yang dimana di atasnya itu ada dupa, air tirta, amerta, ada kembang, ada kopi dan lain-lain. Ya. Yang dimana Bapak Ibu sekalian, umat Hindu itu atau saudara kita Hindu mempunyai juga untuk mengingatkan sembahyang. Kalau kita di Muslim ada azan, ya. Kalau di Hindu ada trisanjing atau trisanjing, ya. Jadi kalau di Jawa mungkin setiap azan subuh atau zuhur atau asar atau maghrib itu pasti di televisi kan ditayangkan ya. Ada sinetron apapun pasti keluar azan dulu, ya. Kalau di Pulau Bali bukan hanya ada azan di televisi, acara televisi, ada juga trisanjingnya, ya. Jadi mana trisanjingnya itu bunyinya seperti ini. Om Suwargor Sawitur Warenyam, dan masih banyak lagi. Nah, ini kenapa kok Muslim tahu? Ya, karena saya alhamdulillah di sini lulusan S3, jadi satu sekolahnya dengan saudara kita Hindu. Jadi ketika kita masuk kelas, saudara kita Hindu juga sembahyang. Ketika akan pulang dari sekolah, saudara kita Hindu juga sembahyang. Dan di sini alhamdulillah saya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di Pulau Bali itu tidak boleh azan itu keras-keras. Apakah di Surabaya boleh? Boleh ya. Kalau di Pulau Bali azan keras-keras nggak boleh. Ya. Serius boleh di Surabaya? Azan keras-keras boleh? Boleh ya. Kalau di Pulau Bali nggak boleh Pak Erwin. Ya. Bolehnya tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azannya keras nggak boleh Pak Erwin. Pak Erwin katanya boleh. Kalau di Bali nggak boleh. Azannya tetap ada lapasnya, benar nggak Pak Erwin ya? Berapa kosong? 2 kosong. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya di Pulau Bali ini, Bapak Ibu ketika ke tempat wisata, berwisata atau berwisata belanja sekalipun, jika Bapak Ibu melihat canang sari di bawah, biasanya saudara kita Hindu juga saudara kita Hindu juga sembahyangnya bukan hanya di pura. Jadi untuk menandakan rumah umat Hindu atau rumah saudara kita Hindu, pasti di depannya itu ada pura. Kalau tamu-tamu itu mengatakan pura. Kalau kita di Bali sebenarnya yang di rumah itu bukan pura namanya. Yang di rumah itu namanya adalah pelinggih. Ya, pelinggih itu untuk sebutan orang yang biasa atau orang yang tidak berkasta. Ya, tetapi kalau orang yang berkasta itu biasa menyebutnya merajan. Ya,
Kalau orang tidak berkasa itu pelinggih. Sebenarnya pura yang ada di rumah itu bukan pura namanya. Kalau pura itu ada di pura desa atau seperti pura tanah lot ya, ataupun pura sarkayangan itu namanya pura. Kalau di rumah itu namanya adalah pelinggih. Nah, pelinggih itulah dari beberapa salah satu keluarga saudara kita hidup sembahyang setiap harinya. Ya, yang dimana Bapak Ibu sekalian nanti jikalau Bapak Ibu menjumpai di depan ruko ataupun di tengah jalan yang namanya canang sari itu, janganlah Bapak Ibu sampai menginjak atau sampai melangkahi, bahkan sampai menendang, karena bisa berakibat fatal. Ya, jadi saya punya cerita. Di sini saya ceritakan ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Saya punya cerita. Saya bawa mahasiswa-mahasiswi 2 bus dari Jawa Tengah. Sepulangnya mahasiswa dan mahasiswi ini ada 2 orang mahasiswa tertarik main secara pribadi ke rumah saya. 2017 saya belum menikah. Wajar dong saya berharap 2 orang siswa ini adalah seorang perempuan yang salah satunya jodoh saya, ya kan. Ternyata yang datang bukanlah perempuan ataupun bukan laki. Yang datang adalah tetapi saya tetap bersikap profesional. Bagaimanapun tamu saya tetap akan melayani sepenuh hati. Ya, singkat cerita datanglah 2 orang bencong ini sampai di rumah saya tepat jam 2 siang hari Minggu, ya, weekend. Nah, dimana sudah saya ajak makan, sudah ngopi, dan salah satu si bencong ini mengajak saya main ke salah satu pantai yang ada di Kabupaten Jemberana, karena saya berasal dari Kabupaten Jemberana dan saya besar di Kabupaten Jemberana, tidak jauh dari rumah makan Bidadari. Ya, beli ajak Eka ke pantai dong, kan? Ya, ada nggak pantai di Kabupaten Jemberana ini? Ada. Ajak Eka ke sana dong. Eka pengen lihat sunset. Oke, tapi nanti jam 4:30 ya bro. Saya panggil gitu, marah dia Pak. Saya panggil bro itu marah. Ya, jangan panggil bro, kenapa? Panggil saja Sas katanya. Ya. Dan tepat jam berjalan, jam pukul 4, dia pun menagih janjinya. Katanya mau ngajak Eka ke pantai. Ini udah jam 4 loh. Dan oke, akhirnya kita prepare lah untuk persiapan berangkat menuju ke pantai. Dan pada waktu itu saya belum mempunyai mobil Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang sih belum. Ya, saya punya 1 motor, mau tidak mau 1 motor saya gonceng di 3 seperti layaknya terong-terongan zaman dulu ya. Nah, kalau perempuan kan orang menyebut cabai-cabiani, jadi kalau laki-laki kan terong-terongan. Ya, dan saya yang membonceng kurang lebih dari rumah menuju ke pantai Rening Beach, namanya pantai Rening Beach. Itu memakan jarak 10 kilo. Ya, 10 kilo. Dan kita tidak mungkin melewati jalan raya. Kenapa? Takutnya ada polisi. Kita melewati jalan mentas atau jalan di tikus. Ya. Nah, di tengah-tengah jalan kita akan melewati perhutanan atau perkebunan. Banyak pohon-pohon besar di kiri kanan. Ya. Nah, di mana saya yang bonceng, setelah saya bonceng Bapak Ibu ketika memasuki hutan atau perkebunan banyak pohon besar itu, salah satu bencong ini kebelet kan kencing. Jangan bilang pipis kalau di Pulau Bali, pipis itu yang dimana artinya buang. Ya, bilang kencing atau buang air kecil. Ya, kebelet kencing. Itu kebelet kencing, jangan di sini karena di sini banyak pohon besar. Yang dimana saudara kita Hindu juga mempersembahkan canang sari ini kepada pohon besar. Banyak orang mengatakan, benar gak umat Hindu itu menyembah pohon? Benar gak umat Hindu itu menyembah batu? Ya, sejak orang yang bertanya seperti ini atau tamu yang bertanya, saya meluruskan. Sebenarnya semua agama itu sama, cuma caranya dan keyakinannya yang berbeda. Ya, jadi mana kenapa kok canang sari dipersembahkan oleh pohon besar? Itu bentuk terima kasih alam dari saudara kita Hindu. Kenapa? Karena pohon besar itu mengeluarkan atau menjaring udara yang sangat bersih. Ini keyakinan Hindu ya, kita berbicara keyakinan Hindu ya, mengeluarkan udara bersih atau menjaring udara bersih sehingga udara itu dihidup oleh manusia dan manusia menjadi sehat ya. Ini kita berbicara keyakinan Hindu ya, keyakinan saudara kita Hindu ya. Nah, nggak boleh kencingnya di sini karena saudara kita Hindu mempersiapkan atau mempersembahkan canang sari juga. Tapi ke kebelet kencing imbangi ke kencing di motor katanya. Wah, lebih parah lagi ya kan. Akhirnya saya berhenti Bapak Ibu ya. Saya berhenti menurunkan standar motor dan saya mempersilahkan si Sas ini masuk ke dalam hutan kurang lebih 5 meter ya, kurang lebih 5 meter, dan saya bilang, Sas hati-hati ya, bilang gitu ya. Dan akhirnya masuklah si bencong ini ke dalam hutan ya. Setelah ia kencing beberapa detik, ya bener iya Bapak Ibu,
Aduh katanya. Saya nanya dari kejauhan, Ses kamu kenapa nggak tahu Pi punya ekor bengkak? Katanya, waduh, parah ini. Saya hampiri, ternyata benar. Apa yang dikencingi oleh si Ses ini, yang dikencingi adalah canang sari atau sesajen. Saya pun penasaran, sesakral apa sih sesajen ini? Saya mengambil setengah meter atau 1 meter batang atau jarang pohon untuk mengangkat canang sari bekas najisnya si Ses ini. Setelah saya angkat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di bawah canang sari tersebut terdapat sarang tawon. Alhasil punyanya si Ses ini bengkak karena disengat tawon, karena memang sudah beberapa hari umur dari canang sari ini. Kalau canang sari ini terbuat dari janur kuning. Janur kuning kalau lagi sehat warnanya hijau atau kuning. Jikalau sudah layu warnanya coklat ya. Diperkirakan canang sari ini umurnya 2 minggu sampai dengan 3 minggu karena belum diambil atau belum dibersihkan, makanya di bawahnya sampai ada sarang tawon. Berapa kosong Bu? 3 ya. 10. Dan oke, Sumat itu yang sehari 3 kali ya. Yang dimana Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya di Pulau Bali itu tidak boleh ada bangunan-bangunan tinggi seperti yang ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Semarang ya, dan ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Di Bali tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh melebihi tingginya pura besakeh atau pura terbesar yang ada di Pulau Bali ya. Nah makanya di Bali, bangunan-bangunan yang ada di Pulau Bali paling tinggi adalah 30 meter ke atas dari atas permukaan tanah ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah kita beralih ke nama. Jadi kalau di Pulau Bali itu Bapak Ibu gampang untuk menandakan anak pertama, kedua, ketiga, keempat, itu gampang. Jadi Bapak Ibu berkunjung ke bank nih misalnya, atau ke Indomaret atau ke Alfamart ya kan, Bapak Ibu tinggal lihat name tag-nya. Jadi anak pertama kalau di Pulau Bali yaitu I Gede, I Wayan, I Putu. Itu anak pertama ya. I Gede, I Wayan, I Putu. Itu adalah anak pertama. Awalan I itu adalah anak laki-laki ya. Kalau perempuan adalah awalannya Ni Gede, Ni Wayan, Ni Putu, itu adalah perempuan. Nah anak kedua Bapak Ibu sekalian, anak kedua adalah Ni Made atau I Made, I Kade. Mungkin di sini ada anak kedua, mungkin tadi ada anak pertama. Misalnya mau ngupload foto, Made lagi di Bali, asik ya. Gede lagi di Bali, Wayan lagi di Bali ya. Anak kedua itu Made dan Kade. Anak ketiga Nyoman dan Komang ya. Anak ketiga Nyoman dan Komang. Anak keempat, ada anak keempat di sini. Anak keempat yaitu I Ketut. Ketut itu adalah anak keempat ya. Nah anak kelima Bapak Ibu sekalian, anak kelima yaitu Kentut ya. Anak kelima balik lagi ke I Wayan balik ya, I Gede balik ya. Karena zaman sekarang banyak orang tua mengatakan anak itu sudah 3 atau 4 sudah banyak sekali, benar kan? Ya, kalau zaman dulu orang tua dulu ya mengatakan banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak banyak seperti ya, tapi benar. Sepasang suami istri mempunyai anak 3 atau 4 itu sudah banyak banget. Beda sama dulu ya Bapak ya. Kalau dulu kan sampai 11, sampai 12, bahkan mau sampai melewati itu, mau bikin klub sepak bola ya kayak. Ya, nah itu. Jadi itu nama-nama sudra. Sudra itu orang yang tidak memiliki kasta atau orang biasa. Jadi kalau di Pulau Bali itu kasta pertama atau kasta tertinggi adalah kasta Brahmana. Ya, kasta Brahmana. Yang kedua diikuti dengan Ksatria. Ya, yang ketiga diikuti dengan Waisya. Ya, yang keempat adalah Sudra. Dan di mana Brahmana? Brahmana ini kalau laki-laki namanya adalah Ida Bagus. Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan adalah Ida Ayu. Ya, ini Brahmana. Ya. Nah, kalau Ksatria
Satria itu namanya adalah Idewa. Ya, Idewa itu adalah Satria. Nah yang ketiga Wesa. Wesa ini adalah I Gusti dan anak Wesa. Ya, yang keempat diikuti dengan Sudra. Sudra tadi namanya yang saya sebutkan wayang, wade, gade, ya, kedot, itu Sudra. Nah jadi gampang Bapak Ibu sekalian, jikalau di Pulau Bali Bapak Ibu menandakan anak pertama seperti yang saya katakan, orang berkasta gampang menandakan. Dan kebetulan di sini istri saya juga seorang malam, ya, seorang malam dan keturunan Brahmana. Saya nekat ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu kebanyakan dari Brahmana, misalnya Brahmana ya, kita membahas pernikahan ya, Brahmana untuk turun ke Sudra itu pastinya tidak disetujui karena bahasa Balinya nyalon ya, kecuali bahasanya kita mencuri dalam artian misalnya si anak ini pamit sama orang tuanya untuk main nih, saya pamit untuk main ke rumah si A, terus dan pada akhirnya dia nggak pulang-pulang, nanti lewat telepon kita ngabarin ke orang tuanya ya, itu orang tuanya pun tidak boleh menyaksikan di saat anaknya menikah ya, gitu. Jadi Brahmana, Satria, terus Wesa itu jikalau anaknya nyerot atau turun ke Sudra, itu orang tuanya tidak boleh menyaksikan anaknya menikah ya. Ya itu sudah aturan yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya saat ini meskipun saya Muslim ya, kita dianjurkan atau diwajibkan ketika menjadi tour guide Bali atau pemandu wisata, kita diwajibkan untuk menggunakan baju pakaian adat Bali ya. Tujuannya kita dianjurkan untuk menjelaskan apa nama baju pakaian adat Bali dan makna kegunaannya seperti apa ya. Nah di atas kepala saya ini namanya adalah udeng. Udeng ini hanya digunakan oleh seorang laki-laki, tidak digunakan oleh seorang perempuan ya. Yang dimana udeng ini Bapak Ibu sekalian, ada udeng yang belum jadi, ada udeng yang setengah jadi, ada udeng yang sudah jadi. Jadi kalau yang sudah jadi kan sudah berbentuk bulat ya, kita tinggal menggunakan mengacapnya di kepala udang ya. Dan udang yang saya gunakan ini adalah udang yang setengah jadi, jadi kita menggunakannya mesti mengikat lagi di depan ya. Jadi kalau orang belum terbiasa pastinya mincli katanya ya. Ada udang yang belum jadi, udang yang belum jadi itu masih berbentuk kain, selembaran kain ya, jadi dilipat-lipat lagi baru digunakan. Dan tujuannya udang ini kenapa seorang laki-laki menggunakan udang dan seorang perempuan tidak boleh? Selain udang ini menambah kedampanan 90%, asik dan juga udang ini ada apa namanya puncuknya ini diharuskan seharusnya menuju ke atas, ya. Nah karena ini kepanjangan saya lipat ya. Nah yang dimana udang ini supaya kegunaannya supaya seorang laki-laki itu pikirannya selalu baik ya, karena udang ini membawa sisi positif ya. Dan di atas kepala saya ini ada dinding yang lebih tinggi dan dinding yang lebih pendek. Jadi sebelah kanan ini melambangkan seorang laki-laki, sebelah kiri melambangkan seorang perempuan. Mungkin bukan hanya di Pulau Bali yang dimana derajat seorang laki-laki itu lebih tinggi dari seorang. Enak-enak norek Mbak Ices.
Ayo. Ayo. Pokoknya malah buka kamar tak buka bang. Ayo. Burungnya cuy. Atus manyong rampaya. Oh dibalik ya. Vlogger sejati. Pagi-pagi sudah mau renang. Ari, pemanasan nih. Jak kram. Mau. Hah? Oh, kangkok kato. Coba kan tok ya, apa? Oh, bro. Bro, bukannya makan tok nang jero. Boleh mentok langsung apa? Ah, ambil gue sih. Omongan Pak Gofur. Ini kayak bebas Pak Gofur ya. satu ini dong. Niki Mbak Nit. Niki lho. Batasnya iki lho. Iki jero iki nek kene. Iki 75. Aduh. 65 iki lho. 65 kono lho. Aku kan 1 saya kedul kurang sepuk. Kurang 5 cm. Oh alah. Nek aku yo 2 meter yo isih cetek. Tak ngene. Ini gak belok. Oh, bro. Bro. Ngomong Mbak Mei ngomong perintah. Heeh, perintah. Fari wis anu ya. Iya. Enak lho. Weh, enak ngene, Fahri. Mbok. Wes. Ceramah juga renang ya. Temen di laut renang yo. Padha karo aku lah mriki. Wah, seneng gaya batu Rugi, Bro. Kasih renang. Ayo, Hap. Samsul iso renang tak gak ya? Iso, Pak. Ya, terus Ayo, Pak David. Mandi, Pak David. Hah? Mandi. Tenang kono rini yo. Gendongan ana Mbak Nita, Sun. Gendongan. Gon rene. Inilah aktivitas pagi hari teman-teman renang di hotel Grand Mega Bali. Habis renang kayaknya sarapan. Ini loh, ada cilena, di sana. Ya di bawah itu enggak dalam itu, Mbak. Ada yang di bawah. Hah? Tekep lah dua ini. Iya. Tanya itu penari ini ya. Sawe. Aku ngomong, Mas kok nang IO nih. Iki kalau foto nyawer enggak usah. Loh. Enggak, dia itu emang dikhususkan kita, tapi biasanya Hah? Enggak, itu emang dari yang punya warung buat kita. Lu, Pak, lepas. Tapi setidaknya, Bro, kita biasanya ngasih. Cuma Mbak Mei Itu kan padha karo Soalnya di mangkok itu aku lirik itu ada 50.000. lah itu tadi sangat nyawer ini. Iya. itu aslinya dia nanya apa dia narinya di mana ya? Di panggung pojokan gitu.
Kalau udah di situ itu ngejar itu ke depan. Cuma hujan itu. Kira tak jamin. Dek. Airnya diisi nih airnya. Kira itu tak jamin ya. Kalau dia dikejar di pantai nangis dia. Oh siap luar. Oh salah. Yang punya warung itu tak. Iya. Beneran, kita itu dijamin nangis loh kalau di pantai. Oh, kemarin aja di apa? Di situ nangis. Bang, masih jam 7 aja belum kok. Belum. Gede ya anu ya. Kendaraan. Ganti ya. Dek, Ayo renang. ada ganti? Kirai loh, kirai sebelum. Iya. Gak usah itu. Wah, lagi lah uang lagi. Ayo. Ya. Renang ojo turu wae. Leper. Ya, itu kerjaan itu loh. Apa-apa, kalau ada panas. Hari ini gak renang. Seluruh. Lu pernah mendengar sebelum dan sebelum? Ayo turun. Mau apa gaji itu yo? Lu bareng nang. Aku gak maju. Pak Ketua ayo turun. Aku. Ya, awas lu, tak belum lu. Belum berita ini saya lupa begini teman-teman belum berita. Wah, sudah begitu informasi mati. Ini mati tambah. 127 yang mati. Jadi mati. Apa itu? Supporter. Supporter Arema 127 orang. Ono Pak Hitam ibu barang polisi ini telu yang mati. Masuk ke tengah lapangan, kemudian tembakin air mata itu yang di lapangan yang meninggal 34 orang. Ya awalnya karena kan bentrok itu kan. Cuma ya supporternya wis salah, Pak. Maksudnya iya paling mau itu. Tutup ini loh pertama mau main tutup ini. Tutup ada yo. Wah, alam ini banter. Anak alam. Hah? Mau ngambil ya? Oh, nah, oh, no, itu udah. Kena di. Kita lagi apa? Nah, itu turunnya kan beda itu Poko. Pengi isu jam loro telepon ya. Mau pelang. Ayo metu. Jam piro iki lek jam loro ngono Poko. Jam loro do kecepet iki. Jam piro lek turu kabeh iki ngono. Ono nang gak bersih. Katanya gian paling. Pak Amir gak renang. Pak Amir gak, lo aku tanya Pak Amir gak renang bukan anaknya. Muamalat lo. Wong muamalat klub gak renang. Oh. Muamalat lo.
Ayo Mas Amir. Renang Mas Amir. Badminton enggak, futsal enggak, renang enggak, nyanyi iyo. Kukunya sama anak, Pak. Ayo Mas. Kukunya sama anak. Ini mengkerut bro, menang bro. Ayo apa enggak? Aku aja lo tak bukan dong. Ini gila. Waduh, Turu itu di sini waktu terus. Waktu kesel apa ya? Pak kayak aneh Senin cuti gue. Bro ketua boleh cuti bro, orang. Wakilnya juga boleh cuti, saya nama Satap, tapi pindah Gresik. Bro, tangek no ibu ini. Terus Anaknya jadi renang. Renang ya. Iya. Hari ke renang loh. Lagi. jadi bener. Ayo bos. Bos. Iya iya dan aneh cekal enggak? Tahu enggak? Apa ini lah? Ayo cari mari betul. Les. Ayo. Dan anak cekelan bapaknya tahu tahu enggak? Sore ini lek ono kolam renang arep renang, nyampe enggak renang. Futsal nyampe enggak futsal, badminton nyampe enggak badminton. Terus opo sing iso jantalno? SBD. Ayo. Dari hasil. Bos, bos. Rek dicekali terus rek, itu rek. Gak duwe iki gak apa standing ini gak. Kok malah mengalihkan perhatian nih. Anggap rumah. Ini acara kantor kamu gadis. Arah bapaknya gadis gak wani mah. Ayo teman-teman. Mau gadis. Ayo. Ayo, Beda toko paling. tidak sama ya hilang. Udah itu tadi sih. Yang itu sih. Bener gitu loh, Kak. Nanti Vira nanti. Dan ini syarat tenang. Ya jadi hari. Hasil tak jadi. Ngomong. Pestason. Betolak angin dhisik mau ndane. Ah, Gaya kupu-kupu. Itu kayak telat tetap siang. fitnessnya buka dah. Fitness buka fitness. Kurang. Kurang. Apa? Fitness. Awar fitness ya. Oh Arab ngevlog nang fitness. Ayo Mi. Halima sampai Mas Dani alasan tak buka jam 12. Jam 10 tutup. Iso ya. Ayo dah. Apa? Iki lho. Nomiyat rek. Ayo Mi. Ayo Mi masuk Mi. Mana ini Sabir? Terus ganti ya Vira. Terus ganti. Menang udah. Iya deh, udah ngelang berenang. Warna hijau itu. Sesuai instruksi. Instruksi ini aku mau malah klub dodo, nggak laku instruksi ini. Ayo Mi. Ini Mi sama Umi. Tadi malam kan sudah keluar sama Om. Iya. Ngawal. Ngawal. Bertiga aja ngawal ya. Permaisuri. Model yang muda, yang sedengan, sama yang level up bro. SDW. Apa deh? Wi, pokoknya nggak renang. 5 menit lagi nih, tak undang teman-teman. 5 menit ya. Yo, 5 menit. Ya. Iya, orang ini dulu. Taruh udah. Otak ngetet tuh waktu sukses loh ya. Bukan, mana nih aku? Ini enggak. Gak usah kacau nih, udah bisa main loh. Apa sih ini? Wah,
Kalau aku tuh paling murah di sarungan. Cuma Aku ya ono. Lo racun. mana sarung kan? Tangi wonang ngene. Ah, cukup tahu, Pak, cukup. Aku mana juga mencari kan. Aku apa yang udah ini bapak gadis. Ada ngomong bapak gadis. Salin kok ya. Enggak ya? Oh iya saling. Tak harus. Saling. Oke. Kalau bojone mengkurus Kenapa nih? aku loh waktu outing seruangan dulu tuh. Karena aku sama istri. Bahkan bosku juga. Ini bergaul. Kalau emang acara privasi anak-anak ya tanpa berbau ya istrinya nih. Bener. Ayo, Balapan aja, balapan, tak video. Balapan. Pak Gofur, Vira, Sarip, ayo, tak video nih. Samsul. Konten usik, emang papat. ya Soro. Wah, ditantang loh. Ditantang loh, Pak. Sebenarnya mana? Mana kelompoknya dihukum? Oh iya, tak tahu mana. Tadi itu Mbak tahu. Ayo, Bapak Edan gadis. Hadiahnya kecil. Menangan ya. Tapi kalau lo, hari itu juara siji. Sarjang itu juara papat oleh terakhir. Sini kan itu. Pertama kan tadi kan dua kan pertama. Nyali. Ini loh bro. Itu bro. Pernah ngandal. Wong Simo ngawur. Wong Simo ngawur biasanya nyelam dek iku. Kali sing sebelah omah iku. Ngawur Simo. Nah ini yo. Oh, enak ngono. Ngawur ae gak musuhe kuwi nah. Oh, buduran wis ngejer iku lho. Oh, buduran wis ngejer. Kowe loro. Gak kuat deh buduran iki kok. Gak kuat. Mi. Ayo, Mi. Iso ngono, Bang. Ayo.